Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu rabbana la ilma lana innaka ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu pimpinan dan pengurus Majelis Ta'lim Al-Hasanah yang saya hormati serta kami muliakan, dan ibu-ibu segenap anggota Majelis Ta'lim Al-Hasanah yang hadir di sore hari ini yang saya hormati serta kami muliakan. Syukur alhamdulillah, di sore ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi hidayah dan ma'unah, masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita masih ditakdirkan untuk bisa bersama-sama hadir di majelis Ta'lim Al-Hasanah ini. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa mendapat ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita ini akan menjadi wasilah, akan menghantarkan dan akan menjadikan kita sebagai ahli dan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sekalian yang saya hormati, masih sehat ya Bu? Alhamdulillah. Siap lagi kembali? Temanya berubah, ini mungkin yang lain baru tahu ini ada sini lagi. Saya kembali ingat waktu dulu kita pernah ngaji bersama. Sebenarnya permintaan dari Al-Hasanah kembali lagi mengulang, mereview ulang apa yang sudah kita sampaikan. Karena saya tadi ingat saya masuk waktu itu sudah akan mulai kembali review yang akan kita kembali ke awal seperti yang dulu pernah kita kaji bersama. Namun waktu itu karena ada kendala saya balik, saya masuk tadi saya ingat, oh iya kita akan mengulang kembali seperti apa yang kita bicarakan dulu. Ibu, inti dari kita ngaji ini tiada lain adalah kita wujud kita bahwa kita ini hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dari rumah, niatan adalah ngaji. Ngaji ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya pingin diterima oleh Allah. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan. Pingin diterima oleh Allah. Karena dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya nanti akan mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan surga yang pada akhirnya nanti di akhirat nanti akan dibalas surganya Allah Subhanahu wa taala. Pingin masuk surga? Pingin mati dulu. Mau mati? Belum. Kok tidak semangat? Para ibu sekalian, kita oleh Allah diciptakan tiada lain adalah untuk beribadah. Kita ini diciptakan oleh Allah bukan main-main, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertanyaannya, kok kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pasti, itu jelas. Itu jelas di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, saya ciptakan jin dan manusia itu tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaan yang muncul dari diri kita manusia yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, kenapa kita manusia ini diciptakan untuk beribadah? Jawabannya kembali kepada firman Allah bahwa kita manusia ini selain diciptakan untuk beribadah kepada Allah, kita ini diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan yang terbaik. Kita diberi akal dan kita diberi pikiran oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau panjenengan ngaji di juz 30 itu nanti akan ketemu wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya jadikan manusia itu, kata Allah, sebaik-baiknya ciptaan. Sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya makhluk. Diberi akal dan diberi pikiran oleh Allah. Ini yang membedakan kita manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, dengan akal dan pikiran inilah Ibu, dengan akal dan pikiran yang ada di diri kita ini, kita punya harapan, kita punya keinginan. Ingin apa? Satu, ingin ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Dengan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah, tentunya harapannya selanjutnya kita ingin nanti mendapatkan balasan pahala dari Allah yang pada gilirannya nanti akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil pingin, semua pingin ibadah diterima oleh Allah, yang akhirnya nanti dengan ibadah diterima itu kita akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sebatas kita beribadah begitu saja. Ibadah diterima oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, harus aywafaqa bi syari'atihi. Ibu nggih, aywafaqa bi syari'atihi. Apa maksudnya? Ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan aturan syariat yang telah digariskan oleh Allah, digariskan oleh Rasulullah Muhammad, dijabarkan oleh para ulama salafus soleh. Aturan-aturan syariat, aturan-aturan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu Ibu, secara garis besar ada dua. Secara garis besar ada dua. Satu, ibadah mahdoh. Dua, ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh artinya ibadah inti, ibadah pokok. Itu ibadah mahdoh, seperti sholat, puasa, haji, umroh. Itu adalah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh yang membutuhkan, ibadah mahdoh ini yang membutuhkan keabsahan dari ibadah itu ketika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah ghairu mahdoh seperti panjenengan ngaji seperti ini, ngaji seperti ini adalah ibadah ghairu mahdoh. Ibadah penupang. Ibadah penupang, bukan ibadah inti, bukan ibadah pokok. Tapi ibadah penupang. Ibadah penupang seperti ini tidak membutuhkan keabsahan secara syariat. Tidak butuh. Ngajinya sah, tidak ada. Harus sah, enggak. Yang penting panjenengan hadir, yang penting panjenengan datang, yang penting panjenengan datang dan panjenengan mendengarkan, niat ngaji, ngerti atau tidak ngerti, panjenengan insya Allah dengan niat ngaji itu sudah akan mendapatkan pahala. Oke, itu kalau ibadah ghairu mahdoh, ibadah penumpang seperti ini, ngaji ini. Yang penting dengarkan, yang penting datang, dapat pahala. Ngerti ya tidak ngerti, insya Allah dapat pahala. Sambil mainan HP pun insya Allah dapat pahala. Kok
ketawa. Ya. Ya. Sambil main HP pun, yang penting panjenengan hadir datang. Ya tapi ya jangan main HP. Sambil main HP pun insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu kalau ibadah ghairu mahdoh. Tapi kalau ibadah mahdoh ibu, kalau ibadah mahdoh harus ayyuwafaqa bi syariatihi, harus sesuai dengan aturan syariat yang telah digariskan oleh Allah, digariskan oleh Rasulullah, dijabarkan oleh para ulama. Artinya gampangnya ayyuwafaqa bi syariatihi itu harus sesuai, harus lengkap, harus terpenuhi syarat dan rukun dari ibadah itu sendiri, karena ada syarat dan rukunnya ketika ibadah mahdoh. Ibu, syarat dan rukun. Ketika tidak terpenuhi syaratnya, ketika tidak terpenuhi rukunnya, ya maka tidak sah. Ketika sudah tidak sah, ya otomatis tidak akan diterima. Ketika sudah tidak diterima, ya otomatis sudah tidak akan mendapatkan pahala. Seperti itu. Ini kita ya perlunya ngaji ya seperti itu. Perlunya ngaji seperti itu, bukan hanya ngaji itu hanya apa ya istilahnya seneng-senengan. Ketika apa ya ustadznya lucu, seneng. Ketika ustadznya tidak lucu, sudah tidak ada yang datang. Perlunya ngaji itu seperti itu. Biar ibadah kita itu benar secara aturan syariat, kita ngaji. Kenapa? Karena ketika kita tidak ngaji, ketika kita tidak tahu aturan syariat dari ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan aturan syariat, maka ibadah itu akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang melakukan amal ibadah tanpa dengan ilmu, dia hanya ya ibadah, tidak tahu ilmunya, sehingga ibadah yang dilakukan itu tidak benar secara aturan syariat, salah secara aturan syariat, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal ibadahnya itu mardud. Apa mardud? La tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima, ditolak. Makanya belajar, pentingnya belajar di sini seperti itu. Tapi karena ini masjid, kalau menstruasi jangan ikut ngaji. Oke, yang masih megang-megang darah, yang masih umur 40 ke bawah, yang sudah tidak megang darah ya sudah tidak masalah. Maksudnya yang masih aktif haidnya, ketika dalam posisi haid waktunya ngaji ya jangan ngaji, tidak boleh. Itu nanti juga yang akan nanti kita kupas bersama. Kayak apa haid itu, kayak apa nifas, kayak apa wiladah, kayak apa darah itu nanti kita akan kupas nanti bersama. Gitu. Jadi kita harus tahu syarat dan rukunnya dan harus terpenuhi. Ibadah yang kita lakukan itu syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Gitu. Dimulai dari apa ini ya? Waktu itu sudah hadas ya. Awal itu hadas waktu itu ya. Masih ingat? Ada yang nyatet enggak? Tak nyatet. Apa ya kalau ininya aktif ini? Apa ini? Ya. Dicatat ibu. Mungkin dulu yang sudah ngaji itu mungkin sudah hilang semua ya. Catatannya sudah hilang semua. Iya, udah hilang semua atau lupa bawa. Tapi yang jelas kita coba putar ulang kembali, karena itu adalah suatu hal yang sangat penting, Jadi orang sholat, seperti sholat mamanya, sholat itu syaratnya, sholat itu harus suci, baik itu suci dari najis, juga suci dari hadas.
Bukan hanya suci dari najis toh, tapi juga suci dari hadas. Hadas, Bu, dulu saya sudah pernah, waktu itu pertama itu saya sudah sampaikan bahwa hadas itu ada dua. Masih ingat enggak? Ingat, hadas itu ada dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu kayak apa? Orang yang terkategori hadas kecil itu kayak apa? Yang harus suci dari hadas kecil itu bagaimana nanti? Ketika orang sholat harus suci dari hadas kecil. Itu yang pertama. Hadas kecil itu kayak apa? Orang yang terkategori hadas kecil, satu, ketika orang itu keluar sesuatu dari dua jalan. Keluar sesuatu dari dua jalan. Jalan apa? Pulau Buru. Keluar sesuatu dari dua jalan. Kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Kubul itu yang di depan, dubur yang belakang. Dubur yang belakang. Kalau keluar dari itu, keluar apa saja. Keluar apa saja kecuali keluar sperma. Kecuali keluar sperma. Kalau keluar sperma tidak hadas kecil, tapi hadas besar. Nanti lain lagi. Tahu sperma nggih? Nggih. Mani. Mani bahasa Arab, bahasa apa ya? Kalau bahasa Jawa mani itu lagi. Kalau bahasa Inggris mani itu uang. Sperma, keluar sperma, kecuali keluar sperma. Jadi keluar apa saja dari kubul dan dubur. Kubul itu yang di depan, dubur yang belakang. Kalau yang belakang sama antara laki-laki dan perempuan, sama. Kalau kubulnya orang laki-laki, nanti ketika nyebut dekar itu berarti kubulnya orang laki-laki. Karena nanti yang termasuk hadas kecil itu juga ketika menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Kubul dan dubur, kalau kubulnya laki-laki namanya dekar. Kalau kubulnya perempuan namanya farji. Nggih, jangan ketawa, Bu. Ini sungguhan ini. Jadi nanti dari mana yang ketika disentuh dengan telapak tangan yang hadas kecil itu? Dari mana? Karena tidak apa ya? Kayak punya perempuan, kayak kubulnya perempuan umpamanya. Yang disentuh, yang batal wudhu, yang hadas kecil itu ketika disentuh dengan telapak tangan itu di mana batasnya? Batasnya di mana? Itu nanti ketika sudah masuk ke dalam hadas kecil ketika menyentuh dengan telapak tangan kubul dan dubur. Batasnya ada batasnya. Kalau orang perempuan itu kubulnya orang perempuan yang disebut dengan farji itu kalau yang batal wudhu, yang hadas kecil kalau disentuh dengan telapak tangan yang kelihatan ketika duduk kayak anjing. Kayak apa duduknya anjing? Duduknya anjing kayak apa? Mohon maaf, ya. Yang kelihatan di saat duduk begini, ini ketika disentuh dengan telapak tangan maka hadas kecil. Hadas kecil. Jadi kalau umpamanya telapak tangan itu ini, telapak tangan itu ini yang tidak kelihatan ketika diginikan, ini adalah telapak tangan. Berarti kalau disentuh dengan ini bukan telapak tangan. Begini. Batal wudhu. Jadi yang telapak tangan yang maksudnya menyentuh kubul dan dubur, yang batal wudhu itu yang hadas kecil kalau disentuh dengan telapak tangan. Telapak tangan itu batasannya adalah ketika dua tangan ini dikumpulkan begini, yang tidak kelihatan ini adalah telapak tangan. Yang kelihatan tidak bukan. Jadi ini bukan telapak tangan.
Jangan ke situ dulu. Ini keluar sesuatu dari dua jalan. Keluar apa saja, keluar apa saja. Dari kubur dan dubur itu baik keluar yang normal atau yang abnormal. Keluar apa saja? Yang normal apa? Seperti kencing namanya ya. Terus berak, itu kan yang normal. Atau yang abnormal sekalipun, di luar kebiasaan, sampai pagi-pagi sangat beruntung keluar emas umpama. Ini cuma umpama, Bu. Ya kalau sungguh ya alhamdulillah, langsung dibawa ke Hasanuddin. Jadi yang normal kayak keluar kencing, dari dubur keluar berak, umpamanya itu adalah hadas kecil. Pokoknya keluar sesuatu dari dua jalan itu. Kalau selain dua jalan itu, walaupun dari anggota badan, umpamanya keluar dari hidung, umpamanya keluar dari hidung, atau keluar dari mulut, atau keluar dari telinga, umpamanya tidak membatalkan wudu, tidak hadas kecil. Yang hadas kecil itu ketika keluar dari dua jalan itu, atau keluar ulat, umpamanya keluar ulat kayak yang kecil-kecil putih-putih gatel, apa itu? Kermi. Keluar itu, keluar. Pokoknya keluar dari situ, keluar dari kubur dan dubur, keluar apa saja, keluar apa saja. Terus kayak ini lagi. Keluar ambeien. Ya Bu ya. Kadang kan kalau ambeien itu kadang apa ya? Kan ada yang keluar. Jadi ketika umpamanya punya wudu, terus ambeiennya keluar, ambeiennya batal, wudu. Harus tahu ini karena ini penyakit ini. Penyakit. Jadi masukkan, langsung dimasukkan dan terus wudu. Seperti itu. Itu keluar dari dubur. Keluar dari dubur. Terus kayak keluar cairan, mohon maaf. Keluar cairan basah, namanya sidi basah. Karena keluar dari kubul, biasanya orang perempuan seperti itu. Mohon maaf, biasanya yang agak gemuk. Mohon maaf. Ini saya bukan Ini saya bicara ngaji hukum ini. Ya, mohon maaf, jangan sampai ada yang tersinggung atau bagaimana ketika saya ngomong. Ini harus saya sampaikan. Biasanya ketika orang perempuan itu agak gemuk sedikit, ketika jalan 3 kilo atau 4 kilo jauhnya, itu biasanya sidinya basah. Nah, kalau sidi basah, yang basahnya itu ya jelas keluar dari kubul, dari farji, maka itu batal wudu. Oke. Makanya saya selalu wanti-wanti ketika teman-teman jemaah umroh, ketika jemaah haji, karena kadang ketika jemaah haji atau jemaah umroh itu jalannya jauh. Jadi ketika ada keluar basah, apalagi agak banyak semacam keputihan umpamanya, Itu orang perempuan itu karena ada yang seperti itu, keputihan itu juga, keluar keputihan itu juga membatalkan wudu, hadas kecil. Ini harus disampaikan karena ini orang perempuan semua. Ini panjenengan ini ngaji. Bab orang perempuan itu, ibu, sebenarnya yang wajib ngajari itu adalah suaminya. Itu kewajiban suaminya. Wajib itu ngajari. Tapi kalau suaminya tidak bisa ngajari, ya otomatis panjenengan ngaji sendiri, tapi minta izin.
Saya selalu bilang ke majelis pengajian di mana sampean itu mencari pahala, datang mencari pahala, ngaji pingin menghilangkan kebodohan dan ingin mencari pahala. Tapi panjenengan harus izin kepada suaminya, izin Bu, ya. Kalau tidak diizini, ya jangan berangkat. Tapi panjenengan minta diajari. Minta diajari karena itu memang kewajiban suami. Karena kalau berangkat sampai yang tidak diizini terus panjenengan berangkat, panjenengan dosa, bukan dapat pahala. Jangankan hanya ngaji, wong puasa aja, puasa sunnah aja Bu, ketika suaminya tidak ngizini, panjenengan kalau mau puasa sunnah izin kepada suaminya. Nggih. Kalau mau puasa sunnah kayak puasa besok umpamanya Tarwiyah, Arafah di tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah ini besok ini izin kepada suaminya. Kalau tidak diizini jangan ingat ini ilmu itu. Kalau tidak diizini jangan. Kenapa? Ya dosa. Kadang suami itu tidak ngizini Bu. Kenapa kok tidak ngizini? Kan takut ada perlu suaminya siang-siang. Kalau pas puasa kan tidak bisa. Seperti itu. Itu karena seorang istri itu wajib taat kepada suami. Disuruh ke barat ya ke barat, suruh ke timur. Itu kewajiban istri taat kepada suami. Jadi keluar sesuatu, kembali lagi orang perempuan kok tahu saya, karena saya juga sudah pernah meneliti hal yang seperti itu. Orang perempuan itu pasti basah. Orang perempuan itu pasti basah, dan basah itu adalah ihtimal keluar dari dalam, karena keluar dari dalam maka itu dihukumi itu hadas kecil. Hati-hati, makanya lihat terus, lihat ya. Kalau kayak di Mekah, saya wanti-wanti, kalau umpamanya kayak di Mekah, pakai bagaimana caranya supaya ya pakai softtek lah, coba pakai softtek, usaha sekiranya umpamanya dibalut umpamanya ya. Terus ketika jalan sudah berusaha, terus ketika pas tawaf umpamanya kok kayak ada yang keluar umpamanya, itu sudah tidak masalah. Kalau sudah dibegitukan itu, kita sudah berusaha bagaimana caranya supaya tidak keluar. Ibu nggih, susah memang orang perempuan itu susah, makanya orang perempuan itu paling gampang juga mencari pahala. Paling gampang orang perempuan itu taat, yang punya suami taat kepada suaminya, patuh kepada suami, itu sudah sangat pahala luar biasa pahala. Tidak usah ke Mekah, mau nyium Hajar Aswad ada di suaminya. Itu kalau orang perempuan, iya, mudah, gampang sekali. Panjenengan tidak punya uang mau umroh, tidak punya uang mau haji, tidak punya, gampang, di rumah Hajar Aswadnya. Iya Bu, gampang orang perempuan itu. Orang laki-laki datang kerja langsung di depan pintu panjenengan, suaminya assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah Hajar Aswad saya datang, langsung dipeluk, langsung dicium. Kalau berontak suaminya diem, saya mau nyium Hajar Aswad, diem gitu aja. Ya Allah. Apalagi kalau betul-betul aswad hitam. Jadi keluar sesuatu dari dua jalan, ya, keluar apa saja itu termasuk hal yang membatalkan wudu atau terkategori hadas kecil. Terus yang kedua, yang terkategori hadas kecil itu adalah bersentuhan kulit, ya. Garis bawahi, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sudah sama-sama besar, sudah sama-sama akil baligh. Bersentuhan kulit, berarti kalau bukan kulit, ya tidak hadas kecil, tidak batal.
Berarti rambut umpamanya ya, rambut ini bukan kulit. Terus kuku umpamanya kuku ini bukan kulit, bukan kulit. Jadi makanya perlu garis bawahi bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit. Rambut, kuku, gigi umpamanya ini bukan kulit umpamanya. Terus punya wudu terus nyengir. Terus digini dipegang giginya toh yang dipegang. Yang penting jangan megang bibir dan gusinya. Itu tidak hadas kecil karena gigi itu bukan kulit. Nah, terus sama-sama besar. Sama-sama besar. Sama-sama besar itu artinya sudah sama-sama umur 7 tahun lebih. Batasannya adalah umur 7 tahun. Umur 7 tahun lebih. Atau kalau ke suami. Masih ingat enggak? Ke suami. Batal. Ibu nggih. Bersentuhan kulit dengan suami itu batal wudu. Kenapa? Karena suami itu bukan mahram. Yang dinamakan mahram itu adalah orang yang haram dinikah. Itu yang namanya mahram. Suami kan tidak haram dinikah. Kita nikah dengan dia. Kalau mahram dia, ya haram kita nikah dengan dia. Berarti suami itu adalah orang lain dalam batasan masalah hadas kecil. Jadi kalau panjenengan sudah sholat bermakmum kepada suaminya imam, panjenengan makmum, terus mau salaman umpamanya, ya salaman tapi ya pakai di dalamnya ruku umpamanya, dalamnya ruku, dilampeni, dikasih, dihalangi, tangannya dihalangi, salaman dengan suami. Terus cium suami, ya tapi jangan kena tangannya suami. Jadi batal. Seperti itu. Ya. Terus orang lain atau bukan mahram. Mahram itu ada dua. Ada mahram alat takbid. Mahram alat takbid artinya mahram selamanya. Haram dinikah selamanya. Siapa yang termasuk mahram alat takbid itu? 1, mertua. Itu tidak batal wudu karena mahram selamanya, Bu. Walaupun sudah, mohon maaf, suami panjenengan sudah meninggal umpamanya. Tetap ke bapaknya suami itu panjenengan adalah mahram. Atau mohon maaf, panjenengan cerai dengan suaminya. Sudah cerai dengan suaminya, kepada bapaknya suami itu tetap mahram. Tetap haram nikah, tetap tidak batal wudu selamanya sampai kiamat. Tetap haram dinikah panjenengan. Jadi kalau umpamanya, saya nikah dengan orang perempuan. Saya nikah dengan orang perempuan, dengan istri saya umpamanya. Saya nikah dengan istri saya, dah nikah, qabiltu nikahaha wa taswijaha. Dengan sejak qabiltu itu sudah saya bermahram kepada mertua. Jadi kalau umpamanya dilihat-lihat, dipikir-pikir kok cantikan mertua umpama. Dipikir-pikir kok cantikan mertua, tak cerai aja dah. Istri ini saya mau pindah ke mertua, tidak boleh. Karena sejak saya terima nikahnya itu sudah hubungan musyawarah. Itu sudah mertua, sudah selamanya tidak batal wudu. Panjenengan bersentuhan kulit dengan mertua itu sudah tidak batal wudu. Makanya kata para ulama, mertua itu sama posisinya dengan orang tua kandung. Sama posisinya. Artinya kalau posisi batal wudunya seperti tadi itu, posisi bahwa kita harus birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua,
Kedua orang tua, bukan hanya orang tua yang melahirkan kita, tapi orang tua yang melahirkan pasangan kita. Ibu kadang kan ada kepada anaknya mau tapi kepada ibunya musuhan. Kan ada yang seperti itu. Itu salah. Kita itu ketika kepada mertua posisinya sama dengan kepada orang tua sendiri. Baik secara fikih batalnya wudu dan juga dalam rangka birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu sama dengan kedua orang tua kandung kita posisinya. Ibu jangan karena mertua terus dibeda-bedakan dengan orang tua sendiri. Itu jangan. Kalau masih ada mertuanya masih syukur, alhamdulillah. Kita itu jimat kita ya orang tua kita sendiri dan juga orang tua pasangan kita. Itu seperti itu. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Jadi selamanya kepada mertua itu selamanya tidak batal wudu. Beda dengan ke anak tiri. Kalau ke anak tiri menjadi mahram alat takbid selamanya kalau ibunya sudah dikumpuli tidur. Umpamanya saya nikah dengan orang janda, nikah dengan orang janda, punya anak perempuan, saya nikahi ibunya, terus belum saya kumpuli tidur ibunya ini. Tapi sudah nikah, saya terima nikahnya ini udah nikah. Kok dipikir-pikir kok cantikan anaknya umpamanya. Udah tak terakhir, saya mau pindah ke anaknya, boleh. Karena menjadi mahram kepada anaknya itu, kepada anak tiri kalau ibunya sudah dikumpuli tidur, sudah dijima. Kalau belum dijima, belum bermahram. Nih, itu seperti itu. Ini kalau banyak sekali yang tidak paham dan tidak ngerti seperti ini. Toh walaupun kadang, karena itu kaitannya juga dengan wali nanti ibu. Kaitannya dengan wali. Batalnya wudu ini kaitannya juga dengan wali. Yang berhak menjadi wali nikah. Walinya siapa? Terus ketika anak zina itu bagaimana? Anak hasil dari zina. Ini sangat ruwet ibu. Ketika anak zina ini ada hukum tersendiri. Kadang-kadang penghulu pun kadang tidak paham. Kepala KUA pun kadang tidak paham masalah ini, masalah perwalian ini. Ya saya maklum. Sering menjumpai kepala-kepala KUA, sering menjumpai yang tidak paham tentang perwalian. Paham. Kenapa? Karena ya saya maklum karena mungkin beliau itu tidak mondok, beliau hanya lulusan mungkin sekolah aliyah, setelah itu langsung kuliah, setelah itu daftar ke Kemenak, jadi PNS. Jadi banyak yang tidak paham. Ini kaitannya dengan perwalian, Bu. Perwalian itu sangat ruwet. Ketika anak zina umpamanya. Ini bagaimana? Umpamanya ada seorang laki-laki berzina dengan orang perempuan, terus punya anaknya perempuan. Ini harus dilihat ibu. Kalau umpamanya dinikahi, kalau umpamanya tidak dinikahi, ibunya itu bagaimana? Kalau dinikahi umpamanya, ini harus dilihat. Kalau umpamanya, ini saya nanti akan ulang lagi karena ini lanjut nanti kalau dinikahi, dilihat dari lahirnya anak ini. Dinikah sekarang, dari dinikah sampai lahir itu kalau lebih dari 6 bulan ke lahir, berarti anak ini bernasab dan bermahram kepada bapaknya. Bernasab artinya, bermahram artinya dia tidak batal wudu. Mamanya dinikah Januari, ibunya sudah hamil,
udah hamil, dinikah di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus lahir. Ini berarti dari dinikah sampai lahir ini lebih dari 6 bulan, ini 7 bulan. Ini kalau seperti ini anaknya itu kepada bapaknya bermahram dan bernasab. Artinya ketika anaknya itu perempuan, bapaknya ini bisa menjadi wali dan tidak batal wudu. Tapi kalau dari dinikah ke melahirkan kurang dari 6 bulan, ini tidak bermahram dan tidak bernasab. Kalau umpamanya dinikah Januari, Februari, Maret udah 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan dari dinikah, ini anaknya kalau perempuan kepada bapaknya itu batal wudu. Ini banyak yang tidak tahu. Makanya hati-hati. Ibu, ngeri. Ini kaitannya dengan hukum. Ketika sudah tidak berhak jadi wali, terus mewali, ketika anaknya mau nikah, terus dia jadi wali, padahal dia tidak berhak jadi wali, bukan walinya. Terus menikahkan anaknya jadi wali, ya tidak sah nikahnya. Ketika sudah tidak sah nikah anaknya, berarti anaknya ini seumur hidup menjadi zina. Ini bahayanya. Ngeri, Bu. Ngeri. Makanya saya ketika kaitannya dengan hukum seperti ini, ketika bimbing jamaah apapun batalnya kayak umroh itu, saya sangat hati-hati. Saya paling cerewet. Karena apa? Karena tanggung jawab sebagai saya yang membimbing. Ketika pakaian ihram, Bu, rambut, Bu, selalu saya jaga, Bu. Mohon maaf kalau saya keras. Kenapa? Karena ini adalah tanggung jawab saya. Ketika panjenengan salah, panjenengan sudah niatnya ikut saya nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi seperti itu, Bu. Hukum itu sangat berat sekali. Oke, nanti kita lanjut kembali. Sudah 5:30, Bu ya. Sudah 5:30, 5:30, 5:30 tuh. Enggak jam itu. Di setengah 6 nanti kita lanjut kembali. Ingetin nyampe mana, karena saya lupa karena saya terlalu banyak memori otaknya sudah tidak muat. Al-Hasanah nyampe mana ngajinya, seperti itu. Ibu, tolong diingat nanti. Seperti itu, karena dan jangan salah lagi nanti, Bu. Jangan salah lagi, saya hilang lagi memori. Di minggu keberapa ini? Coba tetapkan aja, Ibu. Minggu kedua ya. Kita tetapkan minggu kedua. Kita ngaji dengan saya di sini minggu kedua. Itu, oke. Dah. Berarti saya minggu ketiga saya di Tohpati. Ya, biasanya kan di sini minggu pertama, Bu. Enggak, minggu kedua memang ya. Pun mudah-mudahan bermanfaat. Saya berulang kali katakan, jangan segan-segan panjenengan masalah apapun tanya ke saya lewat WA atau lewat apa saja. Tapi saya tidak punya Facebook. Saya tidak punya Facebook karena dilarang oleh istri, karena takut katanya. Karena kalau Facebook itu katanya semua akan tahu katanya. Saya dilarang oleh istri. Ya saya kan menghormati istri. Ya tidak boleh, ya sudah. Bukan termasuk STI. Bukan grup STI. Tapi ya hanya menghormati, menghargai. Karena istri tidak berkenan saya punya Facebook, ya saya tidak punya Facebook. Tidak bikin Facebook. WA, panjenengan lewat WA, monggo tanya apa saja, tidak masalah. Saya tidak akan mengumumkan ke pengajian panjenengan. Oh, ibu ini tanya ini, tidak. Monggo panjenengan, artinya ketika sungkan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena mungkin panjenengan ketika mau tanya di majelis seperti ini sungkan atau bagaimana. Jadi kalau lewat WA itu kan tidak masalah.
Tapi kalau jangan tengah malam kalau tanya nanti. Iya, kadang istri saya curiga juga tengah malam kok WA-an sama orang perempuan. Tidak apa-apa walaupun tengah malam, tapi kalau tidak dijawab tengah malam sama saya, ya jangan mungkin besoknya seperti itu. Kalau saya bisa kan saya jawab, kalau saya tidak bisa ya saya minta maaf. Mungkin seperti itu. Timbuk nggih, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahduna biha min jami'is sayyi'at. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله. اللهم يا الله اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا يا الله وأولادنا وتلاميذنا يا الله في هذا المجلس الحسنة من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير والتقوى وأهل الاستقامة وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الصلاة وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والتوير. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.